Selalu ada hikmah. Kembali lagi di pelajaran kita hari ini, Masya Allah dapat insight banyak banget dari Kak Rahel dan juga Bu Cici. Tapi yang penasaran kan, tadi Koko udah bilang bahwa Kak Rahel ini punya segudang prestasi. Nah, penasaran kan gimana ini bundanya mendidiknya, pola asuhnya, sampai meskipun katanya punya kekhususan, keistimewaan, tapi tetap bisa berprestasi luar biasa. Bun, spill gimana ini cara pola asuh pendidikannya sampai akhirnya ya bahkan terlihat ceria gitu. Tadi kan saya sempat nanya umurnya Kak Rahel juga. Pernah ngelihat yang usianya bahkan lebih muda dari Kak Rahel, tapi mohon maaf ya mukanya lebih tua. Karena lebih banyak ngeluh, stres. Bener. Ini malah ya terlihat ceria sekali. Gimana Bun? Coba di-spill pola didik dan asuh. Oke, Ko Denis. Iya. Jadi dasarnya saya tuh kan kalau dibilang dari sekolah tuh pemalu ya. Jadi saya tidak mau anak saya jadi pemalu juga. Jadi nggak bisa mengeluarkan bakat-bakatnya gitu. Jadi saya mengasah dengan cara ya menegas, bukan tegas sih, lebih ke konsisten Istiqomah, ya. Pokoknya konsisten mengarahkan kebaikan. Satu, kedua mungkin ya dia harus bisa baca tulis. Nah itu yang berseberangan, artinya kan sudah tidak bisa melihat, tapi didorong untuk bisa menulis, membaca. Sedangkan itu kan ada rumusnya. Setelah sudah bisa baca tulis, baru menulis kalimat. Terus Mama ajarin dulu cerita dulu nih. Setelah cerita baru Rahel tadi Mama cerita apa, dia belajar nulis. Nah itu dari situ sehingga dia punya pengalaman menulis terus, lama-lama dia menjadi bisa. Mungkin gini, kenapa sampai begitu ya gitu kan? Karena saya dulu itu punya gangguan hambatan komunikasi, sehingga gitu. Mama sampai segitunya mengajarkan, oke ini cerita, coba dia diulang lagi. Itu salah satu terapi lah kurang lebih karena gitu. Kita ada program terapi di rumah di mana saya harus komunikasi dengan lancar, karena pada saat itu diajak ngobrol itu nggak nyambung. Nangkep, cuman ngebahasain laginya ngalor ngidul gitu kalau ya. Kalau tanya A jawabannya B gitu, nggak nyambung. Nggak nyambung gitu, jadi tidak bisa mempertahankan konteks pembicaraan yang ada, sehingga waktu itu kita nggak tahu atas ketidaktahuan Mama tuh nggak tahu kalau ternyata ada tempat terapis. Kemudian pas saya sudah banyak konsultasi, ada beberapa psikolog yang ngomong, oh kami juga dulu di tempat terapis cara ngajarinnya gitu, loh kok sama gitu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu juga sih. Itulah petunjuknya. Dan vocabulary-nya luar biasa loh. Ada orang-orang yang bahkan nggak ngerti konteks itu apa, tapi tadi dari susunan bahasa dan segala macamnya luar biasa. Kak Rahel jadi penasaran ini. Runtutin ya dari awal ya. Berarti dari awal TK, SD, SMP, SMA-nya itu berarti di mana? Gimana? Jadi kalau TK saya di SLB Rabinala, waktu itu harus belajar baca tulis kan ya. Kemudian SD, SD itu karena sebenarnya bisa untuk masuk ke sekolah umum ya, karena sudah disarankan oleh pihak sekolah untuk anak ini dinyatakan bisa sanggup untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Cuman karena memang keterbatasan kami, karena ya kita di daerah dan agak susah untuk mencari sekolah yang betul-betul siap menerima. Akhirnya mau nggak mau Mama lagi yang terjun nih. Udah deh, saya jadi guru buat anak ini. Nanti anak ini kita ikut homeschooling kejar paket gitu ya. Tapi Mama yang mengajarkan saya di rumah. Jadi kita bikin seperti program pembelajaran. Namanya masuk sekolah umum itu nggak mudah. Akhirnya Mama yang mempersiapkan saya dari segi basic untuk life skill-nya, terus keterampilannya. Baru pada saat SMP saya bersekolah di sekolah umum, SMA sampai sekarang kuliah gitu. Iya, berarti SMP-nya umum, SMA umum, dan sekarang kuliah? Kuliah, udah semester 7 sekarang. Masya Allah, jurusan apa? Saya jurusan pendidikan di konseling pendidikan. Alhamdulillah. Kepengen sendiri atau Mama yang pilihin? Alhamdulillahnya kepengen sendiri kok. Terus gimana akhirnya kan waktu di sekolah umum, kan alhamdulillah bisa jadi mungkin ada yang gangguin, mulutnya juga mungkin ada yang nggak enak didengarnya. Gimana ngatasin tantangannya, Kak Rahel? Alhamdulillahnya sih nggak, sejauh ini memang ini karena kita sudah dilatih dan Mama selalu bilang tuh gini, satu pesan Mama yang sampai sekarang saya tuh kuat banget. Nak, kamu jangan balas kejahatan sama kejahatan gitu. Jadi kalau misalnya saya misalnya dalam tanda kutip kan ada ya orang-orang yang kalau misalnya berbicara suka
gimana tiang atau mendapatkan tingkah laku yang tidak baik, saya harus lebih baik lagi ke mereka gitu. Ibaratnya nggak boleh marah dan lain sebagainya gitu. Beneran ini luar biasa. Kayak guru kau pernah bilang ya, kalau orang berbuat baik, dibaikin lagi itu normal. Dan kalau dijahatin terus dia diem itu udah bagus. Tapi tingkatan para wali-wali Allah, orang hamba-hamba kesayangan Allah adalah kalau dijahatin justru malah balas kebaikan. Malah Kak Rahel yang sanggup sudah melakukannya. Dan selain itu, beliau juga punya prestasi, udah jadi pembicara handal, konten kreator, nulis buku. Pengen tahu karyanya beliau? Yuk nanti kita lihat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.